Kalau tahu anak muda resik itu pasti, Gus mau kemana Gus? Ayo mampir, sudah dar apa durung? Mama yuk sarapan. Mesti kalau ketemu orang ngerokok saku ngambil rokok dulu, jangan sampai keduluan orang diberi rokok, rokoknya disampaikan dulu. Jadi bapak saya itu seorang nasionalis ya. Terus pada waktu Belanda mau merebut kembali ke Indonesia ini, di Blitar itu mulai bergerak menghancurkan normal school SMA 1 yang sekarang itu SMA 1 dekat lapangan. Itu kebetulan kepala sekolahnya itu kakek saya, Raden Karto Wibowo, itu kepala sekolahnya sana. Dan Bung Karno waktu kecil di rumah kakek itu, di rumah kakek itu Bung Karno waktu kecil itu. Nah, terus karena kakek saya itu koleksi bukunya besar sekali, banyak gitu besar. Dari sana Bung Karno waktu kecil belajar segala macam, terus sekolah di Surabaya, seterusnya, sampai yang terakhir saya ya boleh dikata belajar politik itu ke Bung Karno. Pertama dari bapak, kejujurannya, keberaniannya, dan ketulusannya. Kedua dari Bung Karno, karena nggak tahu siapa yang bisi saya, wong grencete hati ya. Saya harus jadi orang pinter gitu ya. Untuk pinter, kalau saya sekolah, duit dari mana? Wong bapak saya itu hanya jual beli kambing di pasar aja waktu itu. Jual beli kambing di pasar sama jual daging kambing, ladeni ke warung-warung kan itu keliling. Saya juga ikut menjajakan ibu saya keliling bawa. Jadi kalau jam 3 pagi itu bangun meceli istilahnya bedah ya. Kambing itu misalnya 100, nanti kalau jadikan satu bungkus, per bungkus sekian, itu nanti hasilnya akan sekian gitu. Jadi saya mulai kecil itu ikut ibu saya dagang ya. Lalu ngeriditkan jaret di desa Gaprang Selatannya itu keliling, saya masih kecil. Saya ingat, makanya sampai sekarang rumah-rumah saya juga banyak patung-patung ya. Karena waktu kecil di Gaprang itu ada 2 patung. Patung laki dan perempuan sangat vulgar sekali. Itu sebenarnya teori yang sangat bagus sekali. Kalau orang tidak ngerti, sayang yaitu rusak mukanya, mungkin tahun 65 itu banyak dirusak oleh masyarakat yang nggak ngerti ya, jadi repes gitu. Sebenarnya 2 patung laki perempuan sangat vulgar itu adalah memberi pendidikan kepada kita bahwa kita diciptakan laki perempuan itu memang ada makna dan ada maksudnya untuk serasi, selaras dan seimbang. Karena kita harus yakin terhadap Sang Maha Pencipta, lalu yakin bahwa Tuhan bersinar di dalam tubuh kita. Makanya disebut gaprang. Go itu adalah sinar halus, perang itu adalah ketemu. Jadi laki perempuan itu memang sudah ditakdirkan untuk saling ketemu supaya ngerti tentang fungsi, makna dan peranan Tuhan. Karena bersinar di dalam tubuh manusia. Nah, maka dari itu di dalam kitab kurang lebih bunyinya, hai manusia, kuciptakan berlainan untuk saling kenal, dan kuciptakan wanita, jadikanlah istri-istrimu. Maaf ini, bukan kok lalu semua harus jadikan istri, artinya gandengannya. Karena laki-laki hidup sendiri pun tidak akan mungkin dunia itu akan terbangun. Dan wanita hidup sendiri pun tidak mungkin dunia itu akan terbangun dengan baik. Karena keseimbangan inilah ada sesuatu perasaan yang selaras dengan nuansa alam. Nah itu. Yang kedua, ternyata yang terakhir yang harus saya laksanakan itu pada waktu Bung Karno itu nyekar Mbah Putri sama Mbah Kakung ya di Bendogrit sana. Waktu itu kelihatannya Bung Karno itu sudah sadar kalau akan ada peristiwa 65. Karena waktu itu tahun 63 Bung Karno telepon sama Ibu Buwardoyo,
Yuk jati joleh dolen, aku sok ben nyadran gitu. Jadi nyadran itu istilahnya nyekar itu nyadran gitu. Terus ibu nimbali saya, kamu jangan kemana-mana Bung, karena mau rawuh sini itu kamu derek nyekar Yangkung yang putri. Terus waktu nyekar itu di situ ada peristiwa yang menurut saya selama ini hanya satu kali itu peristiwa saya alami. Upacara itu yang memimpin Ibu Sati dari Bali, ya wanita. Sebelum upacara ada saji-saji, terus Bu Sati bilang begini, nanti ya kalau ada lalat hijau 2 yang datang, tolong jangan digusah, karena itu lalat hijau yang datang 2 yang gede-gede itu adalah akan melihat kira-kira sesaji-sesaji ini sudah cukup atau belum gitu. Yang kedua, kalau tanah ini nanti bergetar, itu jangan kemana-mana, berarti doa kita diterima oleh alam gitu ya. Setelah itu betul ada lalat hijau gede, biasanya nggak seperti itu. Lalat hijau ya seperti itulah ya, seperti biasanya. Tapi itu gue agak gede, ngomong itu. Terus saya diem aja. Terus tanah itu bergerak. Nah, saya tuh mau berdiri. Karena apa? Di Bendogeret itu kan lereng Gunung Kelut. Jangan-jangan nanti Gunung Kelut meletus gitu loh ya. Nah, saya sudah pernah diselamatkan Gunung Kelut saya itu. Betul. Pernah diselamatkan Gunung Kelut. Waktu itu saya sudah kuliah di Malang ya, sudah gede. Terus saya ngajak teman saya, ayo ini kan vakansi. Bagaimana kalau kita kemah di Gunung Kelut, ya 1 minggu sambil bedak sesuatu yang kita senangi, mencari sesuatu yang kita senangi, ya wes gitu. Udah masang kemah terus perawan, bisa untuk perawan kawahnya itu kira-kira cuma 6 meter diameternya gitu, 6 meter. Begitu baru naik perahu itu ada tukang gedeknya. Teman-teman saya tipu, waduh lupa saya harus melaksanakan skripsi di fakultas ini. Kalau enggak saya nanti saya des gitu. Akhirnya saya jawab, lu katanya seminggu, gampang nanti setelah pulang besok sini lagi om. Kemahnya ditinggal nggak apa-apa. Saya bobot nyetir sendiri sampai di Wlingi ada sawah dekat rel ya. Itu kan kelihatan Gunung Kelut, jeblos mas, lu, saya dikuaplok sama temen, tuh lu apa ngaplok? Loh, kowe kok roh lah Gunung Kelut jeblos. Ya karena saya tuh selalu dekat dengan alam gitu, alam getarkan saya untuk harus pergi ya harus pergi, dah gitu. Itu masih hidup semua teman-teman itu. Sekarang menjadi dosen di UB ada, di Anu ada, punya gelar profesor juga gitu di sana ya. Jadi kedekatan dengan alam itu sangat penting sekali. Nah, dari Bung Karno pada waktu itu terus duduk, saya mau berdiri dicegah. Mau kemana? Nah, aku menengah nggak jawab gitu. Jat, kelas piro? Dalam kelas 3 Semeang. Ya wis, kowe sekolah sing sregep ya. Sekolah sing sregep kowe kudu lulus iki kok. Wis lulus, kowe pindah ning Jakarta, terusne perguruan tinggi ning Jakarta. Sama biar diajarin dalang yang baik oleh Pak Gito Swoto. Gito Swoto itu dalang wayang kulit, wayang Purwo, dalangnya Bung Karno dari Kademangan Blitar sana. Nah, terus Bung Karno bilang gini, Jat, kamu besok yang meneruskan Bapak. Nah, dari kata-kata itu sampai sekarang saya sulit untuk tidur. Selalu pikiran saya bagaimana Indonesia. Karena pada waktu itu mulai tahun 65-66 itu ada kekuasaan yang sangat nyimpang dari cita-cita kemerdekaan. Akhirnya dalam hati saya karena Bung Karno sudah pesan seperti itu dan Bung Karno hidup terakhir tersia-sia, diusir dari istana dan hidupnya itu nasi pecel aja tidak mampu membeli dan ininya bengep semua gitu. Waduh, dalam hati saya, yo, besok musuhmu aku, gitu. Tapi saya itu seorang dalang. Kalau perang nggak mau seperti Cakil Pentilaan gitu, nggak mau saya. Tenang, saya ngatur strategi pelan-pelan dulu. Pertama-tama saya masuk ke negeri, ya, di Departemen Penerangan, gitu ya. Tapi saya tetap konsis, yang saya takuti di dunia itu hanya Tuhan, Allah Sang Maha Pencipta.
Selama itu manusia punya kesalahan, saya tidak akan takut dengan siapapun. Itu prinsip saya, gitu ya. Makanya pada waktu itu seluruh pegawai negeri seingat saya yang tidak mau masuk golongan karya, maaf ya ini ya, mudah-mudahan Golkar yang sekarang itu sudah bukan Golkar yang dulu lagi ya, sudah berkembang dengan baik ya. Karena taktiknya zaman Orde Baru itu pinter, 11 partai diringkes jadi 3 supaya gampang nyekel gundule. Kalau gundule kecekel kapan, ya semuanya kepegang. Nah, untuk itu masuk pegawai negeri dan saya harus berprestasi, tidak mau hanya terima gaji aja. Harus berprestasi. Saya termasuk karyawan prestasi 10 besar nasional. Itu tanda-tanda jasanya ada semua itu ya. Salah satunya adalah saya. Terus teman saya di Kediri, dalang juga Pak Suwoto, mengikuti saya, tidak mau masuk. Saya larang, jangan, kamu punya anak, punya istri, kamu harus mikirkan masa depanmu, kamu nggak usah ikut-ikut saya adalah saya, kamu jangan sampai keluargamu nanti susah gara-gara saya gitu. Enggak mas, pokoknya aku mati urip ngetone sampean gitu. Itu udah kira-kira 5 tahun yang lalu udah meninggal gitu ya. Ya keluarganya, anak-anaknya sering kadang-kadang saya say hello, saya jenguk gitu ya. Itu oleh karena itu sejak itu saya mengumpulkan kekuatan alternatif politik ya. Karena targetnya saya tidak akan berhadapan dengan pemerintah secara formal. Karena apa kekuatannya? Jatikusumo RT tidak jabat, RW tidak jabat ya. Jadi kalau saya melawan berarti bodoh saya. Tapi saya mempersiapkan kekuatan berdasarkan teori Bapak di Desa Papungan tadi itu. Apa? Orang Indonesia itu mempunyai kultur budaya yang bersifat luhur dan tinggi. Umumnya orang Indonesia itu sangat hormat terhadap kerajaan-kerajaan dan raja-raja yang ada. Karena di Indonesia itu kerajaan ada yang 2 besar di Jogja dan di Solo, di Cirebon, lalu di luar pulau di Kutai Kertanegara di sana ada, di timur sana juga banyak, di Ternate juga ada. Oleh karena itu tahun 98 saya membayang-bayangi kekuatan pemerintah yang formal. Saya ajak rendezvous, saya ajak untuk kumpul raja-raja pawai dari pintu Lawang Mojokerto menuju ke Pendopo Agung Trowulan. Wah itu banyak, itu izin tidak keluar pada waktu itulah. Saya kalau izin tidak keluar malah senang karena saya mesti akan fight terakhir. Nyawa bukan apa-apa buat saya gitu loh ya. Akhirnya dari Brunei Darussalam ngirim misi, dari Thailand ngirim misi, dari luar pulau, dari seluruhnya pawai gitu. Saya ditemani seorang yang bekerja di asuransi sekaligus yang memperkuat dananya. Jadi desa-desa itu waktu itu dikasih uang Rp10.000 waktu itu ya untuk masang janur kuning di pagar mereka masing-masing di pintu gerbang, lalu sambil nyirami jalan-jalan karena raja-raja nanti pakaiannya kan mesti baik-baik lah. Terus akhirnya pakaian saya sebagai trah yang Sultan Agung Hanyokrokusumo saya sembunyikan di kuburan belakang pendopo itu kan ada kuburan itu. Saya lari dulu ke sana untuk menerima mereka. Saya dikawal dua orang apa ya istilahnya ya, jago silat itu apa itu? Yang satu Cirebon, yang satu Jawa, yang satu Betawi. Yang fotonya di Pedipokan sana ada kali ya itu yang itu.